Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai pengertian dan perkembangan audit. Definisi. Internal audit adalah audit untuk aktivitas internal organisasi yang bersifat independen dan objektif, yang dirancang untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, memvalidasi kebutuhan konsultasi, serta menambah dan meningkatkan kualitas kegiatan operasional organisasi, dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan cara melakukan evaluasi secara sistematis dan penuh kedisiplinan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko, pengendalian, dan pengelolaan kegiatan operasional. Klasifikasi tujuan organisasi, yaitu operasi objektif, yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional organisasi, termasuk target kinerja dan keuntungan, serta pengamanan sumber daya terhadap potensi kerugian. Selanjutnya, reporting objektif, yang berhubungan dengan keandalan pelaporan keuangan dan non-keuangan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Selanjutnya, compliance objektif, yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Ilustrasi penugasan audit. Yang pertama, strategi objektif. Tujuan bisnis yaitu meningkatkan pangsa pasar melalui penguasaan perusahaan lain. Tujuan penugasan audit memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh manajemen untuk memutuskan pengambil alihan perusahaan lain adalah tepat, lengkap, dan valid. Yang kedua, operasi objektif. Tujuan bisnis yaitu mengirimkan pesanan tidak lebih dari 48 jam setelah pesanan diterima. Tujuan penugasan audit yaitu memastikan bahwa seluruh pesanan dikirimkan tidak lebih dari 48 jam sejak pesanan diterima. Yang ketiga, reporting objektif. Tujuan bisnis yaitu sistem hanya membukukan transaksi yang valid. Tujuan penugasan yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan kemampuan sistem dalam mengidentifikasi validitas transaksi yang masuk ke dalam sistem pembukuan. Yang keempat, compliance objektif. Tujuan bisnis yaitu mematuhi peraturan administratif tentang keamanan dan keselamatan kerja. Tujuan penugasan yaitu melakukan verifikasi atas kesesuaian, kebijakan, dan praktik pelaksanaan pekerjaan dengan peraturan administratif tentang keamanan dan keselamatan kerja. Elemen penting pengelolaan organisasi. Yang pertama, governance, yaitu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris untuk mengotorisasi, mengarahkan, dan mengawasi manajemen dalam menjalankan organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, risk management, yaitu proses yang dijalankan oleh manajemen untuk memastikan dan mengatasi ketidakpastian, misalnya risiko dan peluang, yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kelima, kontrol adalah bagian dari risk management yang berupa proses yang dijalankan oleh manajemen untuk menurunkan risiko sampai ke tingkat yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Penugasan audit. Ada 3 tahap penting dalam proses penugasan audit internal, yaitu perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan pelaksanaan penugasan. Hubungan akuntansi dan auditing dalam konteks audit internal. Audit dilaksanakan untuk tujuan yang pertama, penjaminan kualitas seluruh aspek kegiatan internal organisasi. Yang kedua,
Penyediaan fasilitas jasa konsultasi. Audit bersifat analitis dan investigatif, berdasarkan logika, argumentasi, dan perumusan kesimpulan. Kualitas kesimpulan dan saran auditor tergantung pada kemampuannya dalam mengumpulkan dan mengevaluasi data yang kompeten dalam jumlah yang memadai. Profesi internal auditor, ahli sejarah mengatakan bahwa profesi internal audit telah ada sejak sebelum abad Masehi. Namun, banyak pula yang berpendapat bahwa awal munculnya profesi internal auditor adalah sejak didirikannya IIA, yaitu The Institute of Internal Auditor, pada tahun 1941, yang pada saat berdirinya beranggotakan 24 orang. Sejak berdirinya IIA dan profesi internal audit berkembang pesat, globalisasi, meningkatnya kompleksitas struktur korporasi, e-commerce, dan kemajuan teknologi yang telah mendorong pertumbuhan pesat profesi internal auditor. Cakupan jasa internal auditor. Tujuan terpenting internal audit adalah untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, yang mencakup penjaminan tentang efektivitas dan efisiensi proses bisnis, keandalan kualitas sistem informasi, pengamanan aset terhadap potensi kerugian, termasuk kerugian karena kecurangan manajemen dan karyawan, kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, komitmen bisnis dengan pihak ketiga, peraturan, dan hukum atau undang-undang. Secara lebih spesifik, internal auditor mencakup penugasan audit dalam bidang produksi barang dan jasa, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan riset, pengembangan, logistik, dan teknik. Pelaksana internal audit. Audit internal diperlukan oleh semua jenis organisasi, baik yang berorientasi laba maupun berorientasi sosial. Perusahaan dapat merekrut internal auditor untuk mengontrakkan fungsi internal auditor ke pihak luar, baik sebagian dari fungsi internal audit maupun seluruh fungsi internal audit. Prasyarat kompetensi hal yang harus dikuasai auditor antara lain tujuan, strategi, dan aktivitas operasional organisasi. Risiko internal dan eksternal yang mengancam keberhasilan operasional. Risiko internal dan eksternal yang mengancam keberhasilan organisasi. Proses manajemen risiko, pengendalian, dan governance. Internal auditor harus memiliki keterampilan operasional yang baik dan mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis. Prasyarat untuk memenuhi tuntutan di tingkat entry level, yaitu menguasai salah satu keahlian dalam bidang auditing, akuntansi, sistem informasi dan teknologi, manajemen. Ciri talenta dalam audit internal yang pertama, mampu membuat resume yang merefleksikan dengan baik pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Yang kedua, menyelesaikan studi tepat waktu dengan IPK yang baik, merefleksikan tingkat pemahamannya terhadap bidang studi yang dipelajarinya. Yang ketiga, bekerja sambil sekolah atau aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, menunjukkan kemampuannya untuk melaksanakan multi tugas dengan baik. Yang keempat, beasiswa dan perolehan bentuk penghargaan yang lain adalah wujud nyata dari kemampuan mahasiswa. Penyelesaian internship, yaitu menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya, menjadi pemimpin kegiatan kemahasiswaan, menjadi bukti motivasi dan keterampilannya dalam berorganisasi. Keikutsertaan dalam berbagai program sertifikasi kompetensi,
utamanya yaitu CIA atau disebut dengan Certificate Internal Auditor.